Halo sahabat-sahabat semesta, how are you? Baik with Anda in this new PK card reading bulanan untuk bulan September 2021. So, di sini ada 3 pilihan, nanti kita baca dari soal hidup, karir, cinta, studi, kesehatan, dan lain sebagainya. Apapun yang keluar ya, juga tentunya growth spiritualnya. Oke, kita lihat pilihannya. Di sini ada 3 nih, 1, 2, dan 3. Untuk teman-teman yang baru, kamu mungkin butuh bantuan indikator untuk milihnya lebih akurat lagi ya, untuk bawa pesan personal kamu. Ini dia, kita masukin indikatornya. Ya, 3 pilihan kamu dibantu dengan batu kristal ya. Pilihan nomor pertama, kita close up dulu pilihan kamu. Oke. Nomor 2. Nomor 3. Ikuti intuisi kamu, kata hati kamu. Kalau masih merasa tidak resonate pilihannya, coba pilih pile lainnya. Butuh melatih untuk itu. Ya. Sekarang kita masuk ke timestamps-nya. Untuk teman-teman yang baru, kamu bisa lihat di komen yang aku pin paling atas. Di situ ada indikator waktunya ya. Kamu tinggal pilih file 1, 2, atau 3. Kamu tinggal lompat ke file pilihan kamu. Gak perlu geser-geser, langsung lompat. Pencet aja angka warna birunya ya. Oke guys, see you at your timestamps. Halo, file nomor 1. Oke, kita baca. Apa sih yang terjadi di September kamu dan juga sarannya ya. Kita mulai dulu dari kehidupan dulu ya. Kita baca. Sebelum aku buka tarotnya, kita coba lihat dulu. Ada the initiation, rite of passage, crossing the threshold. Ada yang mau keluar nih di bulan September dari kemumetan kepalanya selama ini ya. Atau ada dikit lagi akan mencapai solusi. Dan kalau kamu nonton ini masih di bulan Agustus, berarti September kamu akan benar-benar buka solusinya. Tentang sebuah masalah, bisa spiritual, cinta, keuangan, dan lain sebagainya ya. Oh, soul family, keluarga jiwa, memanggil suku jiwamu. Kamu tidak perlu melakukan segalanya sendiri. Menemukan orang-orang, teman-teman, pasangan bahkan ya, yang memang betul-betul bisa menemani perjalanan kamu di bumi ini. Dan ini pasangan atau si koneksinya koneksi jiwa ya. Jadi tidak kebetulan karena kalian satu vibrasi. And then ada Imrama. Tadi kita baru ngomongin perjalanan, tentunya ada Imrama. Kemana kamu dipanggil untuk berjalan? Ya. Dan pada waktu kamu mengarungi jalan kehidupan ini, kamu akan diberikan teman-teman sejiwa atau bahkan pasangan yang sejiwa. Dan di sini yang saya lihat adalah banyak dari kamu udah mulai masuk ke jalan spiritual, di mana itu kamu lebih ingin tahu tentang siapa diri kamu. Jiwa saya ini ngapain? Jiwa saya ini tujuannya apa? Tuh secara soul ya, secara jiwa. Coba kita lihat di kehidupanmu, what will happen? I'm not reading in reverse. Ada 3 of Wands. Banyak yang memandang ke depan ya. Apakah mungkin kamu juga banyak yang baru lulus dari kuliah, dari SMA, SMP gitu ya, mau naik ke tahap selanjutnya, mau kemana ya gitu, lagi pada mikir di situ. Dan banyak juga yang sedang berpikir soal kerjaan terutama. Kerjaan. Dan beberapa orang yang galau sama 2 orang. Galau antara milih yang ini atau yang ini. Kamu akan nemuin jalannya. Lalu ada Queen of Cups.
Ya, ada kedamaian yang jauh lebih indah lagi di dalam hatimu, yang mungkin di dalam kegelapan ini kamu nggak nemu ya. Takut juga perasaan resah itu terus mengganggu. Tapi bulan September ada titik cerah. Kamu sudah bisa mulai melihat visi ke depannya. Ada Eight of Pentacles. Bekerja keras, bekerja untuk sesuatu, mencapai sebuah goal. Lalu ada the world, dunia. Kayaknya udah pada banyak yang mulai healing, saya ngerasa di sini. Nanti kamu komen ya, perjalanan kamu, pencerahan kamu itu dapatnya apa aja. Karena saya justru ngerasa di sini, file 1, kalian banyak banget yang akhirnya nemuin cara keluar dari kegelapan kalian, cara keluar dari masalah kalian, dan juga akhirnya berani bermimpi lagi. Istilahnya babak lama banyak kalian tutup, lalu di September kalian mulai buka babak baru yang jauh lebih penuh harapan. Belum lagi di September itu Tuhan akan bawa kamu tiba-tiba aja bisa ketemu sama keluarga jiwa kamu, sama orang-orang yang nyambung, sama orang-orang yang sevibrasi dan mungkin sedang mengalami hal yang sama ya, seperti kamu. Dan di situ kamu dapat ketenangan bahwa kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri. Untuk studi karir, saya merasakan orang-orang yang tekun dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya, kewajibannya, dengan juga tidak lupa untuk bermimpi, alias berfokus kepada goalnya lagi. Tidak banyak terganggu, mudah-mudahan ya, tidak banyak terganggu oleh proses di dalam diri yang buat semuanya mumet, tambah mumet gitu. Enggak. Mungkin ada beberapa orang yang mulai lagi untuk melakukan hobi-hobi inner child-nya ya, kayak ngelukis, ngewarnain, dan lain sebagainya. Oke. Dari kesehatan sendiri, saya ngerasa sih baik-baik aja ya. Amin. Baik-baik aja. Dan malah kayaknya tambah bugar deh. Tambah bugar, terutama orang-orang yang rajin melatih diri. Kayak exercise ya, rajin exercise, kalian akan tambah segar dan sehat. Oke, kita lihat dari financial lebih detail ya. Cooperation instead of competition. Inilah dia. Bekerja samalah daripada berkompetisi. Apa yang milikmu akan selalu jadi milikmu dan tidak akan ada yang bisa mengambilnya darimu. Maka dari itu tidak ada gunanya untuk berkompetisi atau bersaing, karena ada lebih dari cukup anugerah kepada semua orang. Kamu punya akses lengkap kepada anugerah tak terbatas untuk dirimu dan bisa dibagikan kepada orang lain. Dengan kerjasama kooperatif, kamu bisa mencapai semuanya. Lagi-lagi ada indikasi soul family. Mungkin orang-orang yang selama ini kamu pikir adalah pesaing kamu, kompetitor kamu, ternyata mereka adalah partner yang baik dalam mencapai tujuan yang sama. Ya, saya melihat jauh lebih menyenangkan untuk melakukan hari-hari kamu di bisnis atau karir kamu ya. Di studi juga, daripada saing-saingan nilai, mending belajar bareng gitu, belajar kelompok bareng. Daripada saing-saingan bisnis dalam kondisi kayak gini, mendingan sama-sama cari pikiran ya, sharing ide gimana caranya untuk keluar dari kondisi ekonomi yang kayak gini, dan juga gimana caranya untuk mengembangkan bisnis lagi, mempromosikan barang atau cross promotion gitu ya, silang promosi. Ya, banyak ide baru keluar karena sepertinya kegelapan di kepala kamu mulai tersingkap nih tabirnya, dan membuat kamu jadi gak blank lagi di ide-ide dan juga tidak stuck di tempat. Ada kemajuan pelan-pelan tapi pasti di bisnis juga. Words of abundance, kata-kata anugerah. Kamu punya kemampuan untuk mewujudkan anugerah secara cepat dengan memilih kata-kata kuat yang sangat positif. Selalu gambarkan dirimu dan situasi ekonomi dunia dalam pemikiran yang optimis dan juga penuh kasih.
Dan itu adalah apa yang akan kamu tarik untuk dirimu dan juga orang lain. Ya, jadi manifestasi tersimpelnya adalah jangan banyak nge-bashing yourself ya. Kayak, nggak akan mungkin berhasil nih, nggak bisa lah ini, nggak bisa lah itu. Coba kamu mulai tukar. Karena kata-kata juga kan vibrasi ya guys ya. Jadi jangan sampai kamu nyumpahin tanpa sadar ya, nyumpahin bisnis atau kondisi keuangan kamu sendiri. Saya kan selalu kere, saya kan begini, saya kan begitu. Jadi tuh kayak jadi belief ya, kayak sebuah kepercayaan yang tertanam di alam bawah sadar sehingga kamu tanpa terasa akan terus menarik kekurangan. Ya, semua kata-kata yang buruk. Daripada kata-kata yang buruk, lebih baik sayangi diri kamu dengan bilang, iyalah, namanya juga orang kaya walaupun kamu gak punya uang. Kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Itu adalah salah satu afirmasi ya. Kadang kalau orang yang kayak gitu kan suka dibilang narsis sama orang lain, merendah itu lebih bagus. Ya enggak, sebenarnya merendah kerendahan itu kan akan membawa vibrasi ya, yang bisa narik kondisi yang sama seperti itu. Jadi lebih baik mulai gunakan dan atur pengucapan kamu akan kata-kata, terutama soal sisi finansial, ekonomi, bisnis, karir. Ya, apapun itu, bukan hanya berkaitan sama hal itu ya, tapi juga berkaitan sama cinta. Saya mau begini, gak mungkin lah ada yang mau sama saya. Begini tuh bagaimana? Begini tuh gimana? Gitu loh, jangan merendahkan diri kamu, intinya itu. Dan banyak orang yang sinis juga kan, sarkastik. Ya makanya dulu juga saya diminta sama spirit guide saya, karena sarkasme saya itu datang dari masa lalu ya, sudah datang dari berbagai kehidupan. Because I was so disciplined dan juga ya tegas, dan joke saya adalah sarkasme agak dark gitu, dark jokes. Itu dimarahin, dikatakan jangan begitu sama diri sendiri, you have to change that. Itu nggak self love. Benar juga ya. Itu ya, sekarang masih ada sih ya sarkasme. Maklum saya juga dibesarkan dan akhirnya tertarik dengan keluarga yang juga punya sifat sarkastik, bercandanya rada sadis gitu ya. Kayak keluarga saya begitu, orang tua, adik-adik saya, kami satu vibrasi, makanya satu keluarga. Kenapa? Karena kami butuh waktu juga untuk menghilangkan total sikap sarkasme yang sudah dibangun dari kecil. Jadinya ada hal-hal yang mending kita membangun kepercayaan diri aja dibandingkan selalu ngejatuhin diri. Itulah trik-trik simpelnya ya. Jadi hati-hati kalau kamu suka ngerendahin diri. Karena sometimes itu jadi kepercayaan bawah sadar yang tidak kamu inginkan. Gitu. Oke. Sekarang aku mau lihat cinta, energi cinta. Sebelum buka tarot lagi untuk buka lebih detail ya. Untuk couple dan single, yang nomor 1 energi umumnya apa nih ya? Nanti kita tarik yang lebih spesifik untuk single dan couple. Calling in your soulmate, memanggil, menelepon soulmate-mu. Doamu, afirmasimu, dan visualisasimu membantumu bersatu. Oke. Attraction. Kamu menarik cinta yang romantis dengan menikmati momen ini sepenuhnya. Betul. Attraction ya. Jangan sampai menggunakan kalimat merendahkan atau terlalu meremehkan orang atau diri sendiri gitu. Itu gak bagus. Ada express your love. Ekspresikan cintamu. Majulah dan buatlah tindakan romantis. Kodependensi. Kecanduan sudah mempengaruhi kehidupan romansa kamu. Okay. What do I see from here? Energi umumnya ini ada kaitannya dengan soulmate, bisa, tapi kita bicara cinta sih, bukan teman. Ini adalah tentang ingin menelepon seseorang atau ingin menarik banget ya, attraction, melakukan law of attraction untuk cinta sejati. Atau untuk pasangan ya pengen telepon, pengen lebih terkoneksi lagi dengan pasangan. Lalu ada ekspresikan cinta.
Karena sudah keluar dari sebuah kesetresan, maju ke dalam optimisme lagi, kamu jadi ingin memperbaiki hubungan kamu. Untuk teman-teman yang single, tentunya jadi ingin untuk bisa mencari orang yang bisa mengekspresikan cintanya sesuai dengan bahasa cinta kamu. Ya, setidaknya yang bisa memahami dan beradaptasi dengan bahasa cinta kamu. Lalu juga ada codependency. Codependency ini addiction. Nanti kita coba jelaskan lagi ya. Kita tarik dulu yang untuk couple dengan tarot. We'll see more specific message untuk love life. Couple. Ada Two of Wands. Hari ini saya tidak mood untuk baca terbalik. Saya buat yang tegak saja ya. Lalu ada Ace of Pentacles. Lalu ada Ace of Cups. Very very nice. Ada Knight of Cups. Untuk yang couple, yang terasa sama saya adalah ingin memperbaiki dan menguatkan lagi fondasi hubungan ya. Ingin untuk jauh lebih kuat lagi, menjalin lagi sebuah tali cinta yang mungkin sempat kendor. Juga ingin sama-sama berpikir, meskipun mungkin punya keinginan dan juga cara yang berbeda, kalian berdua sama-sama ingin melanjutkan lagi melangkah dengan menyatukan visi kalian. Karena kalau sudah berumah tangga, bukan visi satu orang aja yang penting ya. Justru itu yang ngebedain orang yang cocok atau enggak itu biasanya kalau kita punya tujuan beda-beda tapi orang yang satu sama lainnya bisa memahami. Dan di sini saya merasa kalian mencoba rekoneksi lagi. Mau kita apa? Di finansial, di cinta, dikasih, mungkin juga di membangun sebuah cara yang sama untuk mendidik anak, atau juga gimana caranya biar kita lebih kuat lagi asmaranya di antara berdua, biar gak mati nih. Kalian seperti sedang sama-sama mencari cara yang terbaik untuk itu. Dan akhirnya saya ngerasa malah lebih romantis lagi dengan kekompakan kalian dalam melangkah ke depannya. Ini kayak punya dua tujuan gitu loh guys, tapi kalian melangkahnya bareng, beriringan ya. Ini kayak yang ini pengennya kesini, yang ini kesini, dan kalian ketemu tengah-tengah, kalian bisa jalan semua. Ya tentu aja kalau kayak gini kan bisa buka banyak rezeki, karena kan energi kompaknya itu yang bagus kan, itu yang punya daya attraction, menarik. Jadi cinta bisa jadi sehat, rezeki pun pada kebuka, rezeki bentuk apapun, terutama di keuangan. Di sini juga romansa bisa kembali seperti masih muda. Dan juga untuk beberapa orang, hati-hati ya dengan gangguan dan juga kedatangan orang ketiga. Ini seperti ujian untuk kekuatan cinta kalian. Itu. Terutama kalau kamu wanita yang nonton ini, atau lebih ke feminine ya, feminine soul. Ada kayak masculine soul yang seperti mencoba menawarkan cinta kamu, menguji kekuatan kamu. Itu. Oke, itu yang couple. So looks nice actually. Kecuali di bagian itunya, kedatangan orang ketiga yang mau gengges kalian. Suami-suami, para suami berpegangan erat ya, karena kinclong sepertinya para feminin ini. Untuk yang single kita lihat dapat 3, 5 atau di 4 doang ya. Ada 4 of Swords. Ada Princess of Swords. Page of Swords itu. Ada 6 of Pentacles. Ada 7 of Pentacles. Kompak gini kartunya, suitsnya sama. Dan Temperance.
Hmm, oke. So, untuk para single, saya melihat periode ada yang masih istirahat, masih belum kepikiran soal percintaan. Terus nanti agak-agak maju Septembernya dari tanggal 1-2 mungkin di tanggal 5-an ada sebuah keyakinan lagi, lebih mantap lagi. Dan seperti tahu gitu loh. Oh, di sebelah sini loh salahnya aku dalam law of attraction ini. Kalau kalian pada lagi pakai law ya. Atau ternyata saya narik orangnya. Cuman saya kurang komplit ngomongnya sama semesta. Apapun itu, tiba-tiba kamu dapat pencerahan dari dalam. Dan itu buat kamu kayak maju lagi gitu loh. Mungkin aja ya, saya melihat di sini ada yang mau datang ke hidup kamu, atau ada yang sudah datang ke hidup kamu. Dan di sini kamu betul-betul mikir mau nerima atau enggak. Mikir mau dijalanin apa enggak usah. Jadi kamu istirahat dulu, mungkin kamu mencari pencerahan kepada Yang Maha Kuasa. Lalu kamu dapat sebuah ilham, dan akhirnya apa? Yang penting gini, saya coba jalanin dulu, tapi Six of Pentacles ya, gitu di dalam hati kamu. Aku tahu apa yang bisa aku berikan kepada seseorang. Aku tahu apa yang bisa aku baktikan kepada pasanganku. Aku akan berikan kesempatan pada orang ini, tapi lihat ya, aku juga tahu standarku seperti apa. Itu energi yang saya lihat dari 6 and 7 of Pentacles. Kamu menjalani dari 4 ke Page, dari 6 ke 7, dan Temperance. Ada beberapa orang yang mutusin tetap single, ada juga beberapa orang yang mutusin untuk membuka diri lagi. Tapi kamu sudah tahu standar kamu, karena kemarin-kemarin kamu sudah banyak belajar dari pengalamannya, pengalaman cinta kamu ya. Dan di sini yang terjadi adalah kamu tekunin, jalanin PDKT itu dengan santai, sabarnya kayak dulu rusuh. Takut dikejar usia lah, takut beginilah. Kamu banyak yang sadar. Bukan tentang usia sih, ini tentang cocok enggaknya kita. Usia mah gimana ya, takdir orang beda-beda. Kalau saya dikejar oleh itu, maka saya bisa rusuh nanti nentuinnya, dan saya bisa memilih dengan salah. Enggak, saya mau jalanin dulu, kenali dulu, lihat ini orangnya cocok nggak buat saya dari segi romansa itu. Atau beberapa orang kamu yang maju ke orang tersebut, membuka diri kamu menjadi temannya, dan melihat dia cocok nggak jadi pasangan kamu, sambil menilai diam-diam gitu. Temperance, intinya saya ngelihat di sini dari kartunya slow, santai. Beberapa orang PDKT, beberapa orang masih single, beberapa orang mutusin jadian gitu. Tapi ada balance di situ, keseimbangan yang baik. Sepertinya tidak terlalu ke pressure lagi ya, tidak terlalu tertekan lagi seperti sebelum-sebelumnya. Artinya kalian sudah dewasa, berkembang bersamaku di channel ini. Kayak iklan. Oke, kita lihat lagi pesan terakhirnya dari semesta untuk file ini ya. Draw chakra, chakra tenggorokan, listening, mendengarkan. Kalau kamu mau didengarkan, belajarlah untuk mendengarkan. Itu pesan semesta. Ada sesuatu dengan throat chakra kamu, mungkin kebanyakan curhat atau justru terlalu diem. Harus ada ekspresi yang tepat ya. Yang terlalu lebay atau oversharing, coba kendalikan. Yang terlalu pelit, oversharing, pelit untuk sharing maksudnya, coba mulai bicara gitu. Terus ada solar plexus chakra, citrine, abundance, rezeki. Dunia ini penuh anugerah kalau kamu memilih. Kenapa aku belepotan nih, terchakra nih. Dunia ini penuh dengan anugerah kalau kamu memilih untuk melihatnya demikian. Betul sekali. Jadi kamu belajar untuk melihat dunia dalam kacamata yang baik. Dan saya melihat ini ya karena kamu sudah mulai keluar lagi, dan kamu tahu ada bagian dunia yang indah ya, tidak seperti dulu. Dan dalam perjalanan hidup kamu tidak bisa menghindari sisi indah dan sisi buruk dunia. Jadi di sini kamu banyak yang sudah bertambah dewasa,
secara jiwa semakin matang dan mulai berada di keseimbangan. Merasakan energinya enak sih. Lebih slow, lebih santai, tenang, dan menjalani aja kehidupan. Ya, seperti baru keluar gua yang kayak ngeliat-liat dulu. Oh gini ya cuaca di luar ya. Oh gini ya, oh gitu ya. Itu yang kamu lakukan. Jadi kamu berjalan, tidak terburu-buru, cuman lebih merasakan untuk ya menghirup nafas dulu ya, menghirup udara segar dulu. Lalu di sini ada yang tadi saya belum bahas, kodependensi. Ketergantungan kamu pada seseorang, pada gaya lama kamu dalam menghadapi terutama cinta ya, itu harus diperbaiki. Kamu coba lihat sisi mana nanti yang membuat ketenangan kamu itu hilang. Berarti di situ ada asal usul kenapa kamu mungkin merasakan seperti itu terus. Mungkin ada alasan kenapa kamu ke-trigger terus. Dan bulan September juga selain ketenangannya, kamu akan mulai bisa melihat sisi mana yang harus diperbaiki dalam hal untuk lebih tenang lagi, mencapai keseimbangan lagi. Kan mungkin kamu terlalu tergantung untuk jadi orang yang keras, jadi orang yang gak mau tahu atau gimana. Kamu bisa lihat nanti di September dan kamu bisa punya kesempatan memperbaiki itu. Dengarkan tubuh kamu. Dia bereaksi pada apa? Dia bereaksi dan ke-trigger pada hal apa? Maka kamu coba lihat dulu sama gak ke-trigger. Kalau sama berarti saya ada masalah di situ dan saya mau sembuhin itu. Itu, listen to your body, dengerin badan kamu, dengerin juga orang mungkin komplain apa tentang kamu. Maka kamu bisa memperbaiki diri kamu lebih baik lagi. Ya, itu. So, untuk file number 1, kasih love-nya warna biru ya. Dengan kata-kata biar. Afirmasi abundance aja deh, rezeki ya. Oke guys, thank you so much for watching. Kamu bantu aku dengan nge-like dan komen di video ini. Share ke teman-teman kamu yang butuh ya. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo file 2 yang pilih ini. Jade. Kita baca semuanya tentang September kamu. Sebelum tarot, aku coba lihat dulu ya untuk kehidupanmu. What will happen in September 2021 dalam hidupmu secara kehidupan dulu. Lalu yang pertama ada the ever unfolding rose. Crack open, it's happening for you, not to you. Terbuka, pecah terbuka. Semuanya terjadi untukmu, bukan kepadamu. Okay. Keepers of the earth, penjaga bumi, kamu tidak sendiri. Seluruh leluhurmu yang dulu pun berdiri di sisimu. Awakening-nya lumayan ini. File 2 lebih berat nih. Tadi saya mau start, sebelum masuk ke sini saya agak sesak. Birthing a new age. Melahirkan sebuah era baru. Melahirkan sebuah kreasi baru, bermimpi akan dunia baru yang diwujudkan jadi nyata. And then take a break. Istirahat. Hidup seperti pekerjaan, bukan musim. Jadi turunlah dari treadmill kamu, alat lari kamu itu. So ini orang-orang yang lelah menjaga bumi ini. Orang-orang yang lelah dengan awakening, orang-orang yang lelah dengan ascension dan tugas light workingnya. Di bulan September kamu diminta atau akan ada kesempatan untuk kamu bisa lebih mengutamakan diri kamu. Percuma kalau misalnya kamu mau bantu menyelamatkan dunia atau bantu untuk menyebarkan kebaikan tapi kamu gak ngurus diri kamu. Artinya pelajarannya belum komplit. Nanti kalau kamu sudah burn out, overthinking. Burnout itu kelelahan luar biasa. Kamu bisa overthinking banget. Dan jatuhnya apa? Komplain. Setelah komplain apa? Sedih, masuk depresi. Jadi, sebesar apapun tugas kamu, atau sebesar apapun pekerjaan kamu,
karir kamu juga. Jangan lupa untuk istirahat. Saya berkali-kali berhenti di file 2 ini tadi sebelum mulai dan sesak. Sekarang tadi baru aja berhenti, jadi saya udah merasakan kamu lelah luar biasa, dan saya ini keringatnya udah nggak bisa diomongin lagi. Saya nggak berani pakai AC, takut saya malah masuk angin karena lagi keringetan yang tiba-tiba. So, kamu harus benar-benar jaga kesehatan kamu. Terutama kalau kamu sudah merasakan kerjaan kamu, misi kamu itu buat kamu overthinking, kebanyakan mikir. Sampai susah tidur, tidak bisa istirahat dengan tenang, dan hilang kedamaian di diri kamu. Ya, nanti kalau sudah lebih segar, kamu juga bisa jalanin lagi misi itu. Entah ini misi jiwa ataukah kerjaan ataukah apapun, tapi ini ada diperingatkan untuk istirahat. Atau di September ada kesempatan, ayo istirahat. Kamu sudah lewat batas. Gitu. Kita lihat dari kehidupannya. Sisi lainnya apakah ada pencerahan? Oke, sudah turun. Oke. Sepertinya spirit guide kamu semangat banget ya, sampai energinya banyak banget ke saya. Yang nomor 2 ini. Ada pertama tentunya Princess of Pentacles. Terus Nine of Pentacles. Terus ada Death. Terus Five of Pentacles. Dan Ace of Cups. Really suits my name. Okay. So. Gak heran capek saya bacanya. Sudah terlalu lama jadi pengen nyanyi. Sudah terlalu lama kamu hidup dalam sebuah obsesi. Obsesi untuk punya peran, obsesi untuk punya uang, obsesi untuk jadi yang terbaik. Apapun itu, ini yang masih sekolah dan juga yang sudah kerja ya, saya merasakan kalian sudah kelelahan, dan tolong dinikmati itu apa yang sudah dicapai. Jangan sampai nanti kalian tidak bisa menikmati karena masa nanti pergi karena kelelahan gitu, pergi dari bumi ya selama-lamanya karena kelelahan. Diperingatkan, hati-hati, ini kamu harus berubah cara kamu. Dan beberapa orang saya merasakan juga yang pernah kehilangan hal besar dalam hidupnya, kalian itu akan menemukan maknanya di bulan September. Akan ada sebuah pencerahan mengapa semua itu harus terjadi padamu. Seperti tadi Ever Unfolding Rose ini ya, dia sudah mengatakan semuanya sebenarnya terjadi untuk kamu, bukan kepada kamu. Jadi yang saya tahu ya, meskipun di bawah ini kita susah payah kelihatannya ya, gubrak-gabruk dalam kehidupan, tapi di atas tuh ya, leluhur, guys, angels, semesta itu celebrating always about life. They are merayakan hidup manusia. Karena ya, kita tidak pernah tahu apapun yang terjadi sama kita tuh apa alasannya. Tapi beliau semua di atas tahu, dan beliau tahu itu adalah kehidupan manusia yang harus dijalani. Jadi ada beberapa hal di mana sesuatu tidak akan terjadi hanya sesuai dengan mau kamu. Ada beberapa hal yang terjadi harus untuk tujuan lain, yang kadang belum bisa dilihat saat itu juga. Di sini kehilangan apapun di masa lalu, saya merasakan kamu akan menemukan perdamaian di situ. Ya, di Ace of Cups. Hati kamu akhirnya memaafkan, menerima, dan bangkit lagi. Itu. Kelelahan ini juga bisa jadi karena kamu marah sekali sama semesta. Karena kamu juga belum bisa mengikhlaskan semua yang sudah hilang dari hidup kamu. Dan September akan membawa kamu healing. Terutama leluhur kamu akan bawa kamu kepada sebuah peace of mind ya. Perdamaian di hati kamu. Dan di situ kamu mulai bisa istirahat dari energi kemarahan itu, dari energi bertanya-tanya yang bertahun-tahun tidak berhenti
memutar di kepala kamu, akhirnya kamu bisa istirahat dari overthinking kamu, dari sifat kamu yang sangat mungkin sering mempertanyakan. Di sini ada peluang untuk bisa menemukan perdamaian di hati. Ya, tapi memang yang harus kamu lalui itu luar biasa sih. Dari orang punya misalnya ya, jadi gak punya. Dan kamu kalau gak bangkit, tentunya kamu akan berada di sini terus. Tapi kalau misalnya kamu sudah menemukan keikhlasan, perdamaian, dan juga menutup babak itu, kamu akan dapat kekuatan baru. Dan ini saya merasa perjalanannya lama. Mungkin ada dendam lama yang mau diuliknya di September, sehingga kamu menemukan sebuah titik maaf. Ikhlas dengan semua itu. Ya, ini juga bisa jadi untuk anak-anak kuliah yang atau sekolah yang tiba-tiba kayak kebebasannya direnggut ya. Ya, tapi nanti kamu akan sadar kenapa itu harus dilakukan. Kan untuk menjaga kamu juga kan. Dan kamu juga bisa mungkin jadi lebih dekat sama orang tua kamu dan lain sebagainya. Pokoknya apapun itu banyak makna yang bakal kebuka di September, terutama di hal yang betul-betul ngeganggu kamu sebenarnya. Sadar atau nggak sadar ya. We will see dari sisi fokus on abundance. It is safe for you to receive. Aman untukmu menerima. Conscious consumer, konsumen yang sadar. Oke, we'll see. Semakin kamu membiarkan dirimu untuk menerima, semakin banyak sumber daya tersedia untuk dibagikan kepada orang lain. Bukalah tanganmu untuk menerima dan jadilah saluran yang baik untuk datang padamu atau melalui kamu sebagai berkah kepada dunia. Saya mendengar sesuatu yang kayak gini. Beberapa dari kamu itu sering banget nerima sesuatu untuk balik lagi ke orang, kepake lagi, karena kamu cuma saluran. Karena kamu cuma saluran. Jadi itu bukan punya kamu. Itu kamu jadi sarana untuk memberikan itu pada orang lain. Dan disitu kamu bertanya-tanya, saya kapan Tuhan? Saya kapan nabung segini aja kok nggak bisa? Ini semua selalu cuman terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Itu kamu buat pusing. Tapi ternyata saya merasakan di sini untuk orang-orang yang ngerasa kayak bisnisnya gitu-gitu aja, nggak stabil-stabil aja, terus nggak ada profit yang signifikan. Juga kerjaan kok gini-gini aja. Karena ternyata tujuan awalnya adalah agar kamu bisa, pertama kalau kamu pebisnis adalah membuka lapangan kerja untuk orang lain. Lewat kamu Tuhan memberikan rezeki orang lain. Kalau kamu karyawan biasa, produk itu atau jasa yang kamu lakukan itu juga bantu konsumen kamu. Ya, pertama-tama dari situ dulu. Dari situ dulu itu peran kamu. Dan kamu harus terima saat ini memang itu yang tersedia, memang itu merupakan perjalanan jiwa kamu. Jadi diterima dulu sampai situ. Nanti kamu jangan lupa bermimpi dan jangan berhenti. Saya cuma bisa sampai sini aja. Jangan. Kalau kamu puas dengan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu ingin merubah nasib kamu, saya ngerasa bulan September kamu ada kesempatan dan keberanian untuk menyatakan, saya nggak bisa cuma segini aja. Terutama yang suka komplainnya kenceng, gak bisa segini doang, cuman terima kasih doang. Gue bisa, ternyata saya juga punya impian nih. Ya, kamu harus jujur terhadap diri kamu, tapi kamu harus akui kemarin perjalanannya harus begitu dulu, karena itu membekali kamu akan sesuatu ya. Mungkin kalau kamu dikasih banyak, kamu kemungkinan besar akan boros. Bukannya mencapai impian kamu, habis buat gak penting, bisa jadi itu merusak karakter kamu sendiri. Makanya untuk menghentikan itu, perjalanan hidup harus membawa kamu ke cukup dulu. Nanti kamu punya kesempatan untuk bisa maju ke arah impian kamu. Kamu butuhnya bagaimana? Kamu bisa jujur, tapi tidak akan bisa diberikan oleh semesta sebelum kamu menerima posisi kamu sekarang. Ya, sampai di sini dulu, baru nanti bermimpi lagi, gitu. Jadi berdamai dulu, dan saya rasa September adalah jalan untuk itu. Ya,
Lalu ada conscious consumer, konsumen yang sadar. Kamu punya kekuatan untuk menyembuhkan dan membantu dunia dengan keputusan untuk membeli produk-produk dan servis yang etis dan juga ramah lingkungan. Sebagai konsumen yang sadar, kamu memilih untuk berinvestasi di perdagangan yang adil, produk organik, dan kamu hidup sederhana dan membeli hanya apa yang kamu butuhkan. Ya, itu. Jadi kenapa untuk beberapa orang masih segitu-gitu aja? Karena untuk membangun kebijaksanaan kamu dulu ya, sampai akhirnya kamu nanti sudah bijak, levelnya sudah cukup, pintu gerbangnya akan kebuka untuk sesuatu yang lebih banyak lagi. Tapi ingat, kalau misalnya kamu gak bijak, bisa terjadi siklus yang sama lagi. Harus tetap jadi konsumen yang sadar ya, conscious gitu terhadap sesuatu, terhadap pembelian kamu, si sifat shopping kamu dan lain sebagainya. Harus tetap disadari. Oke, sekarang untuk love, kita tarik dulu energi ininya ya. Ini adalah yang untuk generalnya, untuk single couple. Nanti kita lebih spesifik lagi. We will see. Engagement, pertunangan. Kehidupan cintamu meningkat ke level komitmen yang lebih tinggi. Amin. Release your ex. Melepaskan mantanmu. Waktunya telah tiba untuk membersihkan energimu. Reconciliation. Seseorang dari masa lalu kembali ke dalam hidupmu. Okay. And then it is safe for you to love. Aman untuk mencintai. Bukalah hatimu untuk menerima dan memberi sang energi tertinggi dari segalanya, yaitu cinta. Yes. Jadi di sini beberapa orang ya yang berantem sama suaminya, sama istrinya, ada perbaikan, ada rekonsiliasi. September kesempatan untuk lebih mesra lagi. Untuk orang-orang yang mungkin berantem sama gebetannya, ada kesempatan untuk kembali, atau dia akan kembali untuk memperbaiki semuanya. Cuman ujiannya ada di optimisme kamu, semuanya apakah akan baik-baik aja atau akan sama seperti dulu ya. Ujian di trust lagi ini ya. Ini paling cukup membuat saya ngos-ngosan karena banyak banget yang mau kasih pesan dan saya keringetan. Coba kita lihat ini untuk yang couple. Energi cintanya di bulan September 2021. We will see untuk your couples love energy September 2021. No reverse, I don't retain reverse, I have no mood to reach. Okay, Queen of Pentacles. Nice. Ada Two of Swords. The Moon. Ya. Nine of Wands. Warnanya gila, kompak banget. Princess of Swords. Okay, this is not that easy. Tapi ini perjalanan yang cukup penting nih untuk kehidupan para couple di bulan September 2021. Ini tentang belajar percaya lagi. Belajar tidak overthinking, tidak banyak curiga, tidak mudah ngejudge pasangan. Belajar untuk lebih slow. Karena tadinya kamu Queen of Pentacles, tapi ada sesuatu yang buat kamu bercabang.
Apakah kedatangan orang lain ataukah adanya pikiran ya, yang satu mau maafin, satu mau enggak, karena ada reconciliation. Ataukah berpikir soal oke, ini gimana, ini caranya gimana, satu visi enggak, gini gitu. Dan akhirnya hati-hati, kamu bisa masuk ke dark night of the soul, the moon, karena kamu terlalu di sini nanti bisa jatuhnya ke shadow kamu. Takut banget, cemas banget, dan saya tuh depresi. Jangan sampai masuk ke sana ya guys ya. Karena dari simple thing loh, semua kedamaian kamu bisa runtuh seketika. Nih, di sini diajar untuk ayolah lebih simple lagi mikirnya. Jangan terlalu semuanya dipikirin, jangan terlalu buat diri kamu jadi mikir yang macam-macam. Udah kesehatan aja dulu, udah trust aja dulu gitu. Jadi hati-hati soal itu ya. Ini juga kalau ada yang mau rekonsiliasi atau ada yang mau memperbaiki, bahkan mengembangkan hubungan dengan pasangannya, tentu saja bisa. Cuman di sini kepercayaan kamu, keyakinan kamu terhadap dia diuji banget. Tapi di ujung-ujungnya saya ngerasa setelah proses ini kamu bisa menang. Kamu bisa akhirnya Princess of Swords ini juga satu muncul ini. Dan ini adalah kedamaian pikiran ya, menemukan solusi, menemukan jalan keluar, menemukan pemahaman, sebuah understanding yang baik tentang situasi ini. Jadi tolong ini dijadikan warning saja, seperti prediksi cuaca ya. Hati-hati dengan overthinking kamu dan juga ketakutan kamu akan sesuatu, karena nanti bisa jadi subur banget. Jadi kamu harus bertahan pada posisi pikiran yang baik. Dan aku tahu itu tidak mudah, makanya ini ada cara-cara. Mungkin kamu bisa butuh bantuan aku atau orang profesional lainnya. Kamu bisa nonton yang lucu-lucu, baca buku yang simple. Setiap kali anxiety atau shadow di dalam diri itu keluar ya, si bayangan pikiran-pikiran yang buruk itu keluar, antisipasi segera. Oke. Itu jadi sini ada sebuah kenaikan, sebenarnya kebaikan untuk naik. Cuman kamu percaya atau tidak pada prosesnya, itu yang jadi masalahnya. Apakah kamu masih tidak percaya pasangan? Apakah kamu masih tidak percaya diri kamu? Apakah kamu masih banyak kepikiran mantan atau lain sebagainya? Itu, hati-hati. Soalnya kartu awalnya bagus dua-duanya, but in the end, tengah-tengah ini ada sedikit struggle. Cuman ujungnya juga bagus kok. Oke? Itu untuk apa? Sekarang kita tarik single ya. Ternyata kartu moon itu yang buat saya gila ya. Four of Cups, Queen of Pentacles, datang lagi dia di single. Ada Three of Wands, King of Wands. This one untuk yang single saya merasa lebih ringan dan nafas saya lebih enak di sini. Di sini saya melihat banyak banget dari kamu yang single ini masuk ke dalam diri ya, lebih fokus ke dalam perbaikan diri dan menjadi soulmate yang kamu dambakan. Kamu berusaha untuk melakukan perbaikan, introspeksi, pengembangan diri supaya kamu siap menerima cinta. Beberapa orang juga di sini saya rasakan masih terlalu banyak takut juga ya, ragu mau membuka hati enggak ya, buka hati enggak ya. Ya udah, di situ kamu tidak memaksakan situasi dan lebih melihat kesiapan kamu terhadap semuanya, cinta terutama. Dan di sini saya ngerasa justru dengan gaya kamu tidak terburu-buru itu, kamu malah jadi stabil, malah jadi sangat objektif melihat situasi, tidak mengiyakan semua pernyataan cinta yang datang, dan akhirnya kamu benar-benar bisa melihat dan menilai mereka dengan baik.
Kamu jadi menghindari untuk yang namanya buang-buang tenaga untuk hal yang kamu udah tahu ujungnya akan sama. Gitu. Dan di sini akhirnya kamu betul-betul bisa menjadi orang yang lebih clear lagi ngeliat ke depan, lebih jelas lagi ngeliat ke depan. Oh, itu loh arah saya, oh itu loh yang saya butuhkan dari seseorang. And believe it or not, saya ngeliat ada orang yang dari jauh sudah merhatiin kamu. Kalau dia orangnya tidak satu kota dengan kamu, maka ini lebih kuat lagi ya. Dia kemungkinan besar udah mau balik atau mau ada rencana nemuin kamu. Ini, dia lagi nunggu waktu. Ada beberapa orang, ini orang baru, ngincer kamu, bisa ketemu di online juga. Atau ini orang baru, ini orang lama, bisa. I don't know, ini terlalu random energinya. But ini ada orang yang akan ngecengin kamu kalau kamu konsisten sebagai orang yang stabil. Queen of Pentacles ya. Kamu konsisten untuk tidak mudah tergoda dan fokus pada diri kamu. Lihat, ini adalah energi maskulin dan energi feminin yang sehat. Bukan berarti saya seksis ya, mengatakan bahwa laki harus maju, cewek harus nunggu. Enggak, bukan berarti karena saya juga kolot, bukan. Maybe part of that. Tapi karena saya mengerti dari sisi fungsi energi tersebut. Feminine energy fungsinya untuk attract. Dan saat kamu merasa jiwa kamu feminin, dan juga Tuhan memberikan kamu tubuh feminin, dan itu adalah kekuatan kamu. Kamu gak perlu ngejar, kamu gak perlu lari-lari. Karena apa? Kekuatan terbesar kamu adalah attracting, menarik. Ya, dan di sini kamu cuma diem, fokus pada diri kamu, entah apapun bola itu ya. But then ada yang twing gitu loh, terus kayak dia tuh kayak kena kayak radarnya tuh muncing-cuing ke situ ke bolanya. So cute actually. Look at this. Ini dia kayak di sini, kutumbaba jodohku. Di sana twing kayak nyala gitu sinyalnya. Oh ada yang memanggil jodohku. Itu, just be yourself, tenang aja, jangan rusuh, jangan kedorong usia apapun itu. No, lebih baik kamu nikahnya telat daripada nikah cerai lagi. Ya, kamu datang di sini untuk merubah gaya generasi kayak gitu. Kesabaran, kekuatan itu kita diuji banget, tapi juga diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jadi di sini back to that again. Fokus, tenang, fokus terhadap manusia macam apa yang kamu butuhkan, terutama if you are feminine soul, maskulin juga, yes. Dan di sini saya melihat maskulinnya, ciri-cirinya ya. Ini untuk sebagian besar, terutama dari teman-teman, ciri-cirinya dia confident, dia percaya diri. Sedikit ada arogansi kadang-kadang di dirinya, entah dia omongin atau di dalam hati saja ya. Arogansi tersebut, gengsinya besar, tapi dia lebih milih untuk maju dibandingkan makan gengsi. Karena yang kayak gini jarang di hidupnya gitu, makanya dia bersiap-siap mau menyerang. No, I'm kidding, mau bergerak ke sini. Entahlah, terutama kalau dia orangnya beda kota, atau sudah lama gak ketemu, atau ini orang dari jauh, orang bukan yang ada di pertemanan kamu atau di kehidupan saat ini, orang baru, itu kuat. Ada orang yang ngecengin kamu lah. Saya tidak merasa sudah datang, masih diliatin. Coba kita lihat. Ya, Six of Cups. Tapi tadi saya pikirnya Two of Cups, ada soulmate, atau Six of Cups juga soulmate kan ya. Saya ngelihat dia memang, ya, vibrasi kamu sudah jadi you are your soulmate. Makanya ini langsung radar dia langsung this is the one, atau ini saya harus kenali orang ini. Ya, beberapa ini orang dari masa lalu, beberapa dari kehidupan masa lalu. Makanya saat vibrasi kamu cukup dan sudah bagus, karena saya ngerasa dia bagus loh, vibrasinya sudah lebih stabil lah. Dan pada waktu kamu di sini, kebukalah pertemuan itu. Ya, gitu. Jadi fokus on yourself ya. Dengan begitu, nggak perlu susah-susah guys. Nggak perlu. You just need to be yourself. Lebih baik, berusaha lebih baik, berusaha lebih lagi, lebih
berkembanglah. Ya, tapi ingat, sayangi diri kamu dengan bilang ya sudah, tidak akan pernah ada kesempurnaan, tapi kita selalu bisa belajar lebih baik. Kalau capek belajar, istirahat. Oke. Pesan terakhir dari semesta untuk September 2021 ya. Dua-duanya ungu dong, ya lah itu warnanya. Ada ungu. Meditation. Untuk melihat lebih jelas, tutuplah matamu. Crown chakra, iya. Udah naik vibrasinya sampai ke crown chakra, Lalu ada oneness. Kamu adalah bagian dari semesta dan akan selalu menjadi bagiannya. Ya, higher self, semua orang itu terkoneksi. We are one big jaringan besar ya di semesta. Kita seperti sebuah jaringan internet dengan pusat. Pusatnya gitu ada, pusat itu adalah Tuhan, dan kita semua kayak jaring labu-labu yang kesana sini. Tapi ujung-ujungnya kalau Tuhan udah, ini waktunya union, waktunya bersatu, waktunya balikan, waktunya begini, akan ketarik, dan pertemuan itu akan alami terjadi. Yang paling penting adalah untuk membenahi diri kamu, healing juga dengan pelan-pelan, karena healing itu layernya banyak guys. Kita banyak bawa beban dari kecil, terutama jiwa-jiwa yang sudah mengalami kerasa hidup ya sejak kecil ya. Gak bisa kamu cuman sekali shadow work beres, enggak. Itu akan kebuka trigger-triggernya sampai nanti merasa lebih enak ya. Dan di sini yang terjadi adalah setiap kamu merasa itu, just go, masuk ke meditasi ya. Saya juga punya video-video meditasi, kamu coba dengerin aja. Pen nomor 2 ini random banget ya. Ini banyak sisi sih. Di healing, dari cinta, uang, semua di healing. Kalau kamu gak resonate sama ini, coba pilih pile lainnya. Pile lain. Ini cukup kompleks banget. Saya didedar dari berbagai sisi ini. Masalah ini. Apa sih dalam hati saya? Saking banyak ya, mungkin banyak yang milih pile ini ya. Kalau gak resonate, silahkan pilih pile lain. Because to me this is overwhelming reading. Karena tujuannya ini memang untuk ke crown chakra, untuk membuka penyatuan kamu dengan Tuhan, membuka ketenangan, kedamaian itu through meditation dan ujian-ujian ini. Kamu butuh waktu untuk stabil, it's okay. Tapi ya entahlah, ini untuk spesifik kayaknya ya, untuk beberapa orang. Kalau nggak resonance, coba 1 sama 2. Oke. Tapi kalau ini saran-saran yang ngasih kamu bantuan dan pencerahan, jangan lupa kasih like, comment, subscribe ya. Itu membantuku juga, tukeran pahala, oke? Oke guys, I think that's all. Untuk ini kasih warna ungu aja. Untuk file ini, love-nya warna ungu dengan kata-kata oneness, persatuan. Oke, atau kesatuan, maksudnya persatuan lagi. Kesatuan, oneness. Alright guys, thank you so much for watching. Like, comment, subscribe if you feel like it. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo, file nomor 3. September 2021. Tenagaku habis di file nomor 2. Banyak banget pesannya. Oke, kita lihat ya untuk energi umum dan lainnya. Dari hidup dulu, kita coba buka. Ada boundaries, batasan, dimana kamu butuh untuk membangun sebuah batasan yang lebih baik. Boundaries ya. Oke. Transformation, perubahan, transformasi. Ada perubahan di level sel-selmu. Ada penyembuhan yang sangat dalam. Oke. The last one. Yes. Apapun doamu, ada kata-kata jawaban yes, iya. Interesting. Coba ya kita lihat dari tarotnya, what will happen di hidup, kesehatan, pendidikan, apapun itu yang keluar dan terbaca.
Ada Three of Pentacles. File ini sepertinya diikuti dengan suara-suara ribut ya. The Fool, saya nggak baca kebalik today. I'm not in the mood. The Fool. Kamu lagi banyak suara nggak? Lagi kebuka nggak sih? Bakat mendengar kamu, mendengar alam lain? Atau kamu lagi banyak mendengar kata-kata yang menyakitkan? Atau kamu lagi banyak pusing kepalanya? The Eight of Wands. You are the Hierophant. Ada yang kebuka nggak sih bakat supranya? Oke. Di sini aku melihat orang yang sedang berusaha untuk merubah dirinya dengan membangun sebuah batasan-batasan dalam hidup yang sehat untuknya. Karena mungkin selama ini terlalu banyak kamu people pleasure juga bisa. People pleasure itu suka memenuhi kebutuhan orang lain, memuaskan orang lain sajalah, membuat orang lain bahagia tanpa peduli dirimu sendiri. Itu biasanya bawaan masa kecil atau kehidupan lalu di mana kamu merasa kamu tidak berharga kalau kamu tidak membuat orang lain bahagia. Gitu. Dan di sini saya merasa di bulan September untuk yang pilih file ini, kamu bakal banyak dibangun ya, dibukakan mata di mana kamu selalu hanya ingin membuat orang bahagia tapi nggak peduli sama diri kamu. Tuh, di situ kamu ada perubahan ke cellular level dan membuat diri kamu berubah, juga mempermudah sesuatu yang kamu mau bisa dicapai. Kenapa belum tercapai? Karena ternyata kamu belum bangun batasan yang cukup sehat untuk diri kamu sendiri. Dan saat batasan yang belum terlalu sehat itu belum ada di diri kamu, maka ini sesuatu yang kamu dambakan jadi tertunda. Sesuatu yang kamu inginkan itu jadi tidak tidak dikabulkan saat itu. Belum. Gitu. Dan transformasi ini kamu coba nonton video saya yang Inner Child ya. Coba kamu lihat apakah itu adalah bagian untuk diterima orang sehingga kamu berusaha melakukan apa yang orang mau, tapi kamu seringkali mengabaikan kebaikan kamu sendiri. Yes, itu harus hati-hati. Karena itu jadinya tidak mencintai diri sendiri sih. Itu. Dan di sini untuk kehidupan in general sih saya rasa banyak yang ngejalanin aja dengan apa adanya ya. Mencoba untuk menjalani hari-hari dengan baik, dengan tidak terburu-buru, tidak rusuh. Kalian hanya berusaha mengarungi itu. Tapi di sini mungkin karena energinya lambat ya. Sesuatu yang mau kamu lakukan banget ini kayak kuliah atau apapun itu belum bisa diwujudkan. Cuman di bulan September ini ada yang kebuka. Dari asalnya kalian cuma ngalir doang, tiba-tiba ada perubahan yang cepat banget dan tidak disangka-sangka. Ada sesuatu yang tadinya gitu-gitu aja, ada perubahan, intinya itu. Apakah mungkin tiba-tiba nanti sekolahnya offline lagi? Apakah nanti PPKM ini akhirnya berakhir? Itu, tapi di sini saya melihat energi yang tidak memaksakan, ya udah jalanin aja. Just do what I can do today. I don't see the future, yang penting hang on untuk hari ini. Gitu. Dan di situ juga ada sebuah ketepatan intuisi. Dan ada pengetahuan baru yang kamu dapatin lagi di dalam kehidupan. Beberapa orang saya ngerasa ketemu guru yang bagus ya, yang asik ya, yang sedang sekolah atau yang sedang cari sebuah ilmu spiritual. Kalian akan menemukan atau bertemu secara online atau secara langsung sosok yang bisa membawa kalian ke pengetahuan demi pengetahuan yang jauh lebih membuka jiwa kalian. Kesehatan juga bagus. Cuma hati-hati ya, kalau kamu terlalu lelah dan overthinking, kamu bisa gampang sakit nih bulan depan. Karena ada harapan, sometimes it's good, sometimes it's not. Kebanyakan mikir, soalnya harapan itu kan di kepala ya. Dan kalau misalnya dia tidak terlalu banyak mikir dan gak ngurus dirinya, lupa makan, segalanya tentunya jadi gak sehat buat dia. Ya, ada yang sangat intens di sini, benar-benar pengen ngebuka banget supranya ya,
Tapi ada yang slow dan kebuka sendiri gitu loh. Ada yang beberapa enggak, lebih fokus pada hidupnya gitu. Coba kita lihat soal karir and anything else. Dreams of abundance. Begitu kamu tidur, Tuhan, malaikatmu, dan higher selfmu memberikanmu ide, panduan, jawaban, solusi yang dipandu mereka atau semesta. Pastikan untuk merekam semua mimpimu di dalam jurnal, karena mereka mengandung sebuah masukan berharga yang akan membantumu mewujudkan keinginan kamu menjadi kenyataan. Terbukanya ini mungkin menjadi bahwa kamu terkoneksi dengan alam lain dan mereka bisa berikan kamu sebuah petunjuk-petunjuk penting di mimpi. Jadi kalau kamu ingat mimpinya, mungkin catat ya di note HP atau di note diary. Aku mimpi ini begini. Jadi ada petunjuk yang datang bukan dengan cara biasa. Ada petunjuk-petunjuk yang datang dengan cara-cara semesta. Ya, bukan cara manusiawi ini. Ya, beberapa memang di sini dikit ya orangnya, cuman dia doang ini seperti kamu. Dan yang lain yang bantu tuh kayak semesta gitu. Untuk rezeki dan untuk kehidupan. Focus on your priorities, fokuslah pada prioritasmu. Di mana kamu meletakkan fokusmu, di sanalah kamu menerima hasilnya. Prioritasmu memanggilmu saat ini, yang mana akan menghasilkan perasaan cemas, kecuali kamu memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada mereka. Meskipun dikit sekali waktu yang kamu berikan untuk prioritasmu itu, tapi itu bisa membantumu merasa lebih baik dan merasa lebih percaya diri. Benar, kerjain tugas-tugas kamu ya, kerjain. Kalau kamu merasa kamu belum meditasi hari ini, mulai uring-uringan, lakuin. Pelan juga mungkin durasinya dikurangin, gak apa-apa. Yang penting building habit lagi. Dan kalau misalnya kamu ngerasa kamu kayak semakin stres ya, semakin sulit tidur sehingga petunjuk-petunjuk impian berharga itu tidak bisa masuk sebab tidurnya aja susah. Kamu coba beresin apa yang harus kamu beresin segera. Itu bisa bantu kamu lebih tenang saat mau tidur, nggak kepikiran yang macam-macam. Ya Tuhan, PR ku belum dikerjain, ya Tuhan aku belum olahraga hari ini, ya Tuhan, gitu. Jadi do some priorities yang memang bisa kamu lakuin, sehingga itu juga bisa membawa ketenangan sebelum kamu tidur. Dan saat kamu tenang sebelum tidur, semesta pun bisa memberikan berita-berita atau petunjuk-petunjuk yang akan kamu ingat saat bangun ya, gitu. Oke, that's for rezeki, karir, kesehatan, and all ya. Sekarang kita masuk ke cinta, love story. Ini pesan core-nya, pesan intinya. Nanti kita buka satu-satu yang single dan yang couple. Ada let your friends help you. Wah, sumpah, pada ini kok saya ringan ya. Well, 2 tadi sesek parah. Biarkan teman-temanmu membantumu. Trust, mempercayai situasi ini memanggilmu untuk punya keyakinan. Separations, waktunya untuk berpisah dengan partnermu. Oh, what is happening? Healing family issues, menyembuhkan isu keluarga. Kehidupan cintamu diuntungkan begitu kamu memaafkan kedua orang tuamu. Kita lihat untuk yang couple dulu ya. Saya nggak baca in reverse ya. I'm not in the mood for that. The Tower, the World, Ten of Swords, Queen of Cups. The Tower.
Apakah kalian banyak yang sedang menjalani perpisahan? Bahkan sebelum September, banyak dari teman-teman yang mau pisah, kayak proses cerai ya, proses perpisahan, atau yang lagi pacaran ya sudah mikir untuk putus. Saya merasa prosesnya akan lancar kalau itu memang sudah dalam yang terbaik. Dan satu hal yang harus kamu tahu, itu adalah bantuan Tuhan untuk memutus siklus karma kamu, terutama perceraian yang sangat toksik ya, karena pasangan kamu sangat toksik. Sepertinya akan lancar, ada kelancaran di bulan September. Untuk teman-teman yang lain, saya merasakan ada yang mau keluar kota, mungkin pasangannya atau diri kamu. Di situ jika harus ada sebuah rasa percaya ya, untuk mempercayai si pasangan itu sedang bekerja di kota lain. Terus juga di sini ada beberapa orang yang sudah gampang banget ngomongnya cerai atau putus, dikeplak sama semesta, langsung disuruh healing. Kenapa kamu gampang banget sih ngomong cerai dan putus kayak gitu? Ternyata itu kelakuan mamahnya dulu atau itu kelakuan papahnya. Tonton video saya Inner Child yang sebelum ini, itu mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran dan pencerahan soal luka-luka yang dibawa dari masa kecil. Dan di sini juga kamu merasakan beberapa orang pasangan ini tidak ada keinginan cerai atau gimana, tapi benar-benar fokus untuk minta bantuan orang lain yang dipercaya untuk bisa membantunya dengan masalah keluarga besar misalnya. Itu macam-macam sih, saya bisa bacanya di sini. Banyak banget ini yang masuk ke saya, couple. Maka kalian banyak sekali couple yang milih file ini. Becumi itu energinya random. Dan di sini setelah kalian mungkin agak sedikit berliku sampai akhirnya santai kak, nge-wine aja ya, lebih damai. Karena mungkin ini prioritas kamu yang harus kamu fokuskan, hubungan kamu belum menyelesaikan hubungan kamu, sehingga kamu kehilangan jam tidur kamu, sehingga kamu kehilangan kebahagiaan kamu kehilangan rasa dan gairah kamu, karena kamu belum mungkin bicara sama pasangan kamu sesuatu yang kamu simpan di dalam hati. Itu juga berlaku untuk yang single ya, karena itu kalau sesuatu dipendam lama kan buat kita uring-uringan. Dan kalau kamu gak tahu penyebabnya adalah itu kan jadi stres dan depresi, yang ujung-ujungnya ternyata cuman karena belum ngomong doang. Atau jadi kurangi yang kayak gitu dan fokus untuk selesaikan apa yang bisa diselesaikan. Ya, jadi kamu gak kayak gini terus rasanya setiap hari. Oke, sekarang kita maju ke yang single. Wow, ada strength, kekuatan. Ada Six of Cups. Suka di deck ini aku suka lihat ini, kirain Two of Cups. Soalnya dua doang yang gede. Ada Death. The World ini rajin ya, kemana-mana dia. The World di September. The World ini kemana-mana. Oke. Menarik. Yang single di pile ini, kamu kayaknya sudah nguatin sebuah pertemanan atau sebuah rasa, sebuah proses PDKT terjadi, atau kamu lagi nguatin hati kamu untuk buka hati lagi kepada orang lain. Dari Six of Cups, orang lama bisa datang atau menyelesaikan luka-luka cinta di masa lalu yang sudah mati dan menutup chapter lama. Beberapa dari kamu, saya juga turut berduka cita kalau pasangan kamu sudah pergi ya. Saya ngerasa dikit banget sih, ngerasa
pasangan kamu pergi dan kamu jadi single lagi karena itu. Di sini banyak healing untuk yang single, kejadian masa lalu, cinta masa lalu yang akan membawa sebuah perubahan dan membawa dirinya percaya pada dunia lagi, pada keberadaan cinta lagi. Di sini akhirnya juga saya ngerasa kekuatan kamu kembali untuk percaya, dan terlepas prosesnya susah banget, tapi ada sebuah harapan timbul lagi. Cuman hati-hati, nanti ada beberapa orang kebalik, tadinya punya harapan penuh tapi lama-lama mati karena ada sesuatu, dia belum bisa memaafkan masa lalu. Ya, shadow worknya diulangi lagi kalau gitu ya, sampai nanti ada sedikit rasa tenang, cerah. Biasanya nanti guide kamu begitu ada cahaya dikit aja di kamu, langsung dimasukin sama hal-hal yang positif yang benar-benar ngebawa lagi kekuatan kamu gitu. Just keep on doing, ngeluarin semua kegelapan kamu itu. Lo butuh bantuan coaching sama saya. Oke. Apa lagi ya? Ini date-nya pas di separation ya. Jadi berasa ngomong sama diri sendiri, melepaskan yang sudah pergi, yang sudah kembali pada Tuhan, dan melanjutkan hidup kamu tanpa ada merasa. Beberapa orang di sini malah merasa bersalah, mau maju lagi ke hidup baru. Itu. Tapi di sini berarti yang sudah pergi mau bilang sama kamu boleh melangkah ke jenjang hidup kamu yang baru. Gitu. Di sini ada power ya, kekuatan. Ada pesan juga dari mereka yang sudah tiada untuk menguatkan lagi diri kamu. Sehingga beberapa orang akan berhasil untuk percaya lagi kepada adanya cinta sejati di dunia. Tapi saya merasa ini prosesnya cukup panjang ya. Udah bukan cuma September, tapi udah bertahun-tahun kamu lalui naik turun. Ya, bulan September ada sedikit harapan lagi. Apakah total? Mudah-mudahan. Kalau kamu bisa ngatasin ini, ikhlasin yang sudah gak ada, ikhlasin yang sudah lepas dari hidup kamu. Karena Tuhan gak pernah nuker sesuatu yang memang bukan milik kamu, gak bakal diambil tuh. Yang memang milik kamu pasti untuk kamu kan. Maksudnya begitu. Oke, itu. Nah, kita lihat pesan terakhir ya untuk kehidupan di pakai cakra Oracle. Pesan semesta. Third eye. Iya, nih banyak kebangkitan third eye. Ini harapannya tadi kuat. Signs, petunjuk. Akan banyak petunjuk-petunjuk membantumu, membimbingmu menuju jalan sejatimu. Iya, ini datangnya bisa jadi mimpi di bisnis, di cinta, dari hati kamu, merubah diri, dari kesehatan, ya olahraga, ya gitu. Jadi petunjuk-petunjuk ini akan mulai datang. Dan itu cukup akan buat kamu memikir sampai akhirnya merubah diri kamu jadi nggak overthinking. Semesta akan kasih banyak petunjuk di September untuk grup ini. For the love of God, ini sinkronnya kuat nih di sini. Forgiveness, memaafkan, heart chakra. Kamu akan menemukan kebebasan dalam rasa memaafkan. Ya, nih apa yang sudah pergi sudah berlalu, kita tutup ya babaknya, karena ada di sini juga warna hijaunya nyambung, signs, petunjuk untuk bagian mana yang kamu bisa maafkan. Saat hati kamu terbuka, dunia pun terasa indah lagi. Itu. Jadi September akan ada banyak petunjuk semesta, lalu juga fokus kepada memaafkan masa lalu, dirimu, orang lain, bahkan semesta sendiri. Itu. So, untuk file ini kasih love yang warna hijau ya, dengan kata-kata forgiveness, memaafkan. Kalau ini resonate buat kamu,
kamu ngebantu aku dengan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan ini. Oke, thank you so much guys for watching. Like, comment, subscribe. Sending you so much love and light. Bye.